merangkum film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan pria dan wanita yang sedang menonton. Pria tersebut bernama Sajin, sedangkan wanita tersebut bernama Jian. Diketahui, mereka berdua adalah sepasang suami istri. Namun, Jian merupakan istri kedua Sajin, di mana Sajin dan istri pertamanya telah bercerai. Di sini, Sajin kemudian mengajak Jian masuk ke kamar. Saat telah di kamar, Sajin langsung tancap gas merayu istrinya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Akan tetapi, karena terlalu menikmatinya, mereka berdua pun tak sadar kalau anaknya yang bernama Bijin sedang mengintip mereka. Bijin yang sudah sakne dan tak tahan melihatnya, akhirnya kembali ke kamarnya. Esok paginya, terlihat mereka bertiga pun sarapan bersama sambil mengobrol, di mana saat sedang sarapan, Sajin memberikan Bijin ceramah singkat, dikarenakan Bijin yang kurang tekun dalam belajar, sehingga membuat nilainya di sekolah kurang bagus. Setelah selesai sarapan, Sajin pun berangkat kerja. Sedangkan Jian melanjutkan pekerjaan rumahnya. Namun ketika sedang membereskan rumah, tiba-tiba saja Jian berhenti karena semalam ia merasa belum puas dengan suaminya. Ia pun langsung melakukan olahraga coloan khusus wanita. Tak lama kemudian, tetangga mereka pun datang. Tetangganya tersebut bernama Jinhe. Mereka berdua kemudian mengobrol bersama. Di sini, Jinhe mengatakan kalau sekarang ia sedang tak memiliki pekerjaan. Dan maksud tujuannya datang menemui Jian adalah untuk meminjam uang. Akan tetapi, Jian tak meminjamkan uangnya dengan alasan keluarganya juga sedang kesulitan ekonomi dan suaminya juga sedang tak berada di rumah. Hal itu pun membuat Jinhe sedikit kecewa. Malam harinya, terlihat Jian yang datang menemui Bijin di kamarnya. Namun ternyata, Bijin yang sedang di kamarnya itu sedang menonton film Pemersatu Bangsa sambil melakukan olahraga 5 jari. Melihat hal itu, Jian pun menjadi sakne dan seperti ingin ikut menemani Bijin. Namun, karena ia sadar Bijin adalah anak tirinya, ia pun menahan keinginannya dan memilih tak mengganggunya. Esok harinya, terlihat Bijin yang sedang berada di sebuah taman. Saat itu, ia sedang membayangkan ibu tirinya yang sedang wik-wik bersama dengan ayahnya. Sampai ketika ia sedang belajar, ia juga tetap membayangkannya, yang membuat dirinya pun tak bisa fokus belajar. Scene pun berganti, terlihat Sajin yang sedang di kantor. Saat itu, ia didatangi oleh Jinhe yang hendak meminjam uang kepadanya. Di sini, Sajin mengatakan ia bersedia meminjamkannya uang asalkan Jinhe mau wik-wik bersamanya. Karena Jinhe yang sedang membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tawaran Sajin. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Malam harinya, ketika telah di rumah, Sajin terlihat masih terbayang-bayang dengan proses penanaman benih kehidupan yang ia lakukan bersama Jinhe. Dikarenakan ia sangat puas dengan servis yang diberikan oleh Jinhe. Ketika sedang asik membayangkannya, tiba-tiba Jian yang baru saja selesai mandi datang menghampirinya. Akan tetapi, saat sedang mengobrol, Sajin tidak fokus kepadanya, yang membuat Jian memilih pergi ke kamar Bijin. Namun ternyata, Bijin terlihat sedang melakukan kebiasaannya, yaitu melakukan olahraga 5 jari. Jian yang melihat hal itu langsung menegurnya, yang membuat Bijin pun kaget. Di sini, karena Jian sudah tak bisa lagi menahan dirinya, ia pun langsung menggoda anak tirinya tersebut. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esok harinya, mereka bertiga pun sarapan bersama. Sajin lalu pamit untuk berangkat kerja. Setelah sarapan, Jian dan Bijin kemudian mengobrol bersama. Karena merasa sudah aman, Jian kembali lagi menggoda anak tirinya dan menyuruh Bijin masuk ke dalam kamar. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Scene berganti, terlihat Sajin dan Jinhe yang baru saja melakukan proses penanaman benih kehidupan. Lalu, Jinhe pun menelpon Jian. Ia mengatakan bahwa ia akan menjadi guru les untuk Bijin. Malam harinya, saat Sajin sudah pulang ke rumah,
ia pun mengobrol bersama dengan anak dan istrinya. Ia mengatakan kalau Jinhe akan menjadi guru privat Bijin, di mana sebenarnya Sajin menjadikan Jinhe sebagai guru les anaknya dengan maksud agar ia bisa terus bertemu dengan Jinhe. Setelah selesai mengobrol dan saat Biji akan tidur, ia kembali terbayang-bayang dengan tubuh seksong ibu tirinya. Esok harinya, Jinhe kemudian datang ke rumah mereka. Sajin lalu memperkenalkan Jinhe kepada anaknya dan menyuruh Bijin untuk mulai belajar dengan Jinhe. Mereka berdua pun pergi ke kamar Bijin untuk memulai pelajaran. Namun, saat sedang belajar, Jinhe merasa bosan. Ia lalu menyuruh Bijin berhenti belajar dan menyuruhnya berbaring di kasur. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Scene berlanjut, terlihat Jian yang datang memanggil Jinhe, dikarenakan ada sesuatu hal yang ia ingin bicarakan. Mereka kemudian keluar rumah dan mengobrol bersama. Di sini, Jian pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua perbuatan Jinhe, yaitu tentang hubungannya dengan suaminya, di mana Jinhe dan Sajin selalu bertemu secara diam-diam di belakangnya. Mendengar hal itu, Jinhe pun sangat terkejut karena sudah ketahuan. Ia akhirnya mengakui semuanya dan mengakui kesalahannya. Ia pun mengatakan bahwa ia melakukan itu semua karena sangat membutuhkan uang dan tak ada maksud untuk merusak rumah tangganya. Ia juga meminta agar Jian mau memaafkannya. Setelah selesai mengobrol dengan Jinhe, Jian lalu pergi menemui suaminya di sebuah restoran. Jian pun mengatakan kalau ia sudah mengetahui semua perbuatan Sajin di belakangnya. Ia juga mengatakan tentang semua yang telah terjadi. Jian pun bersedia memaafkan suaminya asalkan dengan satu syarat, di mana syaratnya tersebut ternyata ia meminta kepada suaminya untuk bisa melakukan wik-wik bersama Bijin atau anak tirinya itu sebagai balasan karena Sajin telah bermain di belakangnya. Mendengar hal itu, Sajin pun sangat terkejut. Namun, karena ia tak ingin istrinya marah dan juga tak ingin berpisah dengannya, ia pun menyetujui kemauan Jian. Di akhir film ini, terlihat Sajin dan Jinhe yang sedang berada di depan pintu kamar Bijin. Yang ternyata, saat itu mereka berdua sedang melihat Bijin dan Jian yang sedang melakukan proses penanaman benih kehidupan, di mana mereka berdua juga turut mengomentari cara serta gerakan yang Bijin dan Jian gunakan. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.